Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita dengan channel YouTube Killing Kimia dan Lingkungan. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan praktikum sederhana. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktikum kimia sederhana tentang saponifikasi. Tentu kita bertanya, apa sih saponifikasi? Ya, saponifikasi ini nama lainnya yaitu reaksi penyabunan atau pembuatan sabun. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuat sabun ya. Sabun yang mau kita buat itu yaitu sabun keras. Jadi bahan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini hanya bahan sederhana saja, jadi tidak terlalu banyak ya komposisinya. Jadi hanya terdiri dari di sini nanti akan kita gunakan langsung saja ya. Bahan yang kita gunakan ada minyak goreng. Kita gunakan di sini mereknya terserah ya. Di sini Tropika. Kemudian nanti bahan utamanya yaitu ada di sini NaOH. Kemudian ada Aquades. Jadi bahan yang kita gunakan di sini hanya 3. Minyak gorengnya, kemudian NaOH sebagai basanya, kemudian Aquades sebagai pelarutnya. Oke, kemudian untuk alat yang kita gunakan di sini ada beaker gelas, kemudian ada batang pengadu, ada spatula, pipet tetes, kemudian ada termometer, dan ada timbangan. Kemudian di sini juga kita untuk uji pH-nya nanti berapa sih pH sabun yang udah terbentuk itu ya. Nanti kita akan gunakan kertas indikator universal. Kemudian di sini juga kita tambahkan ini adalah wadah untuk tempat cetakan sabun. Jadi wadahnya itu nanti terserah ya, mau buat apa wadahnya, mau bentuknya seperti apa, silahkan. Oke, sebelum kita mulai praktikum kimianya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya reaksi saponifikasi. Jadi reaksi saponifikasi ini adalah reaksi yang terjadi yaitu dalam pembentukan sabun, di mana lemak ya atau minyak ini dalam bentuk minyak ya. Kalau minyak itu berarti dia cair, kalau lemak itu dia padatan ya. Minyak atau nanti di sini biasanya mengandung trigliserida direaksikan dengan basa kuat. Di sini kita gunakan tadi NaOH. Kenapa NaOH yang kita gunakan? Karena kita mau membuat sabun dalam bentuk atau dalam wujud keras. Jadi kalau dia NaOH basanya itu berarti nanti akan menghasilkan sabun keras. Kalau dia seandainya kita gunakan KUH, kalium hidroksida, maka sabun yang dihasilkan adalah sabun jenis lunak. Jadi kita ulangi lagi, saponifikasi adalah reaksi lemak atau minyak direaksikan dengan basa kuat yang nantinya akan menghasilkan produk berupa sabun ya, dan ada sisanya atau sampingnya yaitu berupa gliserol. Oke, jadi itu adalah reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Oke, sekarang kita mulai praktikum kita. Silahkan Anda perhatikan. Sekarang kita akan melaksanakan praktikum kita. Adapun langkah yang pertama, kita akan membuat larutan NaOH. Jadi sekarang kita timbang NaOH kita dulu. Adapun massa untuk NaOH yang kita gunakan di sini adalah sebesar 8 gram. Kita masukkan NaOH-nya. Untuk NaOH hati-hati ya, jangan terkena tangan, hindari terkena tangan karena biasanya karena NaOH ini basa kuat bisa menyebabkan tangannya gatal ya. Oke, kita timbang sebanyak 8 gram. Ya. Sekarang kita sudah dapatkan NaOH kita di sini sebanyak 8 gram.
Kemudian kita timbang lagi air. Untuk air kita tidak menggunakan volume ya, jadi kita gunakan sama aja dengan tadi, dalam bentuk massa aja ya. Oke, untuk larutnya, aquadesnya kita gunakan 13 gram. Oke, ini sudah pas. Jadi aquades yang kita gunakan sebagai pelarut sebanyak 13 gram. Saya ulangi lagi, NaOH-nya sebanyak 8 gram, kemudian aquadesnya sebanyak 13 gram. Oke, sebelum kita larutkan NaOH-nya ke dalam aquades, kita mau lihat dulu berapa suhu dari aquades kita. Oke, kita lihat. Kelihatan? Suhu aquades kita sebelum penambahan dari NaOH adalah 27 derajat Celcius. Oke, sekarang masukkan NaOH secara perlahan ke dalam aquades kita dengan menggunakan batang pengadu. Oke, kita aduk. Jadi pengadukan ini bertujuan agar NaOH segera cepat larut ya, homogen dengan pelarut air tadi. Oke, sekarang kita lihat NaOH kita sudah tepat larut semuanya. Kita lihat berapa jadinya temperaturnya ya setelah penambahan dari NaOH ke dalam pelarut air tadi. Kita lihat temperaturnya di sini 58 derajat Celcius ya. Kelihatan kan? Oke. Oke, langkah berikutnya setelah tadi kita membuat larutan NaOH ya. Di sini dia sudah suhunya sudah turun lagi ya. Tadi dari 27 aquadesnya setelah tambahkan NaOH naik sampai dia 58 derajat Celcius. Sekarang sudah mulai dingin. Sekarang kita timbang minyak kita ya sebagai komposisi utama kita dalam proses pembuatan sabun tadi. Adapun massa dari minyak yang mau kita gunakan, di sini kita gunakan sebanyak 50 gram. Minyak yang kita masukkan sudah tepat 50 gram. Nah, jadi minyaknya sebanyak 50 gram. Oke, sekarang tinggal kita campurkan ya. Sekarang kita masukkan secara perlahan sambil mengaduk, yaitu NaOH ke dalam minyak goreng tadi.
ya. Kita lihat dia sudah mulai mengental. Nanti kita zoomkan ya. Mengadukan ya. Sebenarnya kalau seandainya kita mau cepat, ini pakai mixer itu lebih cepat ya, pakai hand mixer. Namun kita di sini hanya gunakan ini ya, batang pengaduk. Kalau pakai hand mixer itu dia lebih cepat ya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah mulai mengental ya. Sudah mulai ini ya, apa sih nama ini istilahnya, meninggalkan jejak ya. Ibaratnya apa, dia tidak ini lagi encer banget. Oke, nanti setelah dia mulai ini sudah mulai mengental, nanti kita tinggal diamkan beberapa saat sehingga nanti akhirnya sabun kita akan mengeras ya. Oke, udah kelihatan kan? Nih, kelihatan bukan? Sudah mulai ini ya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam cetakan kita. Sekarang sudah kita cetak, ini dia ya, jadi warnanya seperti putih susu ya. Sekarang tinggal kita diamkan beberapa saat dan nanti kita tunggu setelah dia mulai mengeras. Jadi mudah bukan membuat sabunnya? Oke, silakan sekarang kita tunggu sampai dia mengeras. Oke, jadi bisa kita lihat ya, setelah beberapa menit ini coba kita lihat sudah mulai ini ya, mengeras ya. Lihat nih, ini tadi yang kita masukkan tadi sudah mulai mengeras ya. Jadi ini sabun tadi yang kita buat, yang komposisinya di sini hanya minyak dan larutan NaOH ya. Nah, ini dia, ini pembuatan sabun sederhana ya. Oke, sudah mulai mengeras. Nanti tinggal kalau sudah bisa kita ambil, nanti baru kita cobakan. Oke. Kemudian kita lihat ya, pada bagian wadah kita beker gelas tadi ada sisa dari reaksi saponifikasi kita. Jadi di sini kita tambahkan dulu air ya. Kita tambahkan aquadis kita. Kita tambahkan di sini sebanyak 40. Coba kita lihat. Di sini saja sudah mulai kelihatan ya kan, sisa dari proses reaksi saponifikasi kita tadi sudah melihatkan ada di sini buihnya, ya kan? Nah, ini dia. Jadi ini tadi yang belum mengeras ya.
Bisa lihat sudah mulai ada buihnya. Oke. Sekarang mau kita lihat ya, mau kita uji berapa sih pH dari sabun kita ini. Jadi kalau kita lihat ini ya, secara dekat ya, pH sabun kita kisaran 11 ya, 11. Ya, jadi sekitar ini, lebih dari 11 ya, 12. Baiklah, dapat kita simpulkan ya dari praktikum kita kali ini. Dari awal tadi kita lihat pada proses pelarutan NaOH dalam Aquades. Yang awalnya suhunya 27 derajat Celcius, Aquades kita tadi, setelah ditambahkan NaOH naik menjadi 58. Berarti di sini terjadi reaksi, ingat ya, di kelas 2 reaksi apa itu? Pada termokimia ada 2 reaksi ya, reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Ketika suhu lingkungannya naik, berarti dia apa? Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Maka reaksi tadi adalah reaksi eksoterem ya. Kemudian bisa kita lihat tadi ya, ketika kita mengukur pH pada sisa larutan sabun kita tadi pada wadah beker gelas, dapat kita lihat ternyata pH-nya itu hampir lebih dari 11, berarti sekitar 12 lebih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut SNI tahun 1954 standar dari pH untuk sabun yang bisa digunakan itu untuk sabun mandi itu sekitar 9 sampai 11 ya, itu untuk sabun mandi. Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara menurunkan pH tadi bisa saja ditambahkan dengan apa dia? Contoh, ada penambahan dengan air jeruk atau perasan jeruk sehingga nanti pH dari sabun kita akan turun. Oke, untuk sekarang kita hanya sederhana saja ya, hanya melihat bagaimana sih proses reaksi saponifikasi sederhana. Jadi kita belum tambahkan seperti jeruk, mungkin ada ditambahkan dengan zat-zat yang lain, pewangi gitu ya. Jadi ini hanya sederhana. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba membuat sabun, bagaimana sabun itu nanti kita tambahkan dengan komposisi yang lain ya. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.